Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, bacaan beberapa hari ini ya, garis besar yang ditampilkan adalah ajaran Yesus tentang pengampunan. Jadi Yesus mengajarkan kepada para pendengarnya pada waktu itu bagaimana posisi kita sebagai anak-anak Allah atau sebagai sesama manusia dalam posisi memiliki kesadaran akan realitas sosial ya, relasi diriku dengan sesama. Yesus memaknai relasi sosial itu lebih dalam. Mungkin dalam logika kita sebagai manusia, mengasihi sesama manusia ya, itu lebih pada ketika kita mengasihi saudara kita, teman kita, mungkin dengan harapan kita akan membalas kasihnya untuk kita. Kita sudah berbuat baik kepada dia, maka dia juga akan berbuat baik. Ketika dia mengabaikan kita, nah tentu di situ ada sebuah logika penilaian yang kita tampilkan di sana. Mungkin kita menilai bahwa dia tidak tahu berbuat untuk berbalas budi. Ya. Jadi itu ya logika yang kita pakai. Dengan demikian di sini Yesus mengatakan bahwa kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Dikritik oleh Yesus ya perbuatan itu. Mungkin maksud kritikannya bukan untuk menjatuhkan atau membuat kita bertanya-tanya lagi tentang perbuatan, tapi lebih pada sebuah pernyataan kesadaran bagi kita bahwa mengasihi sesama itu bukan karena ada sebuah motivasi, tapi lahir dari sebuah ketulusan hati. Nah, pada kesempatan ini atau dalam bacaan-bacaan sebelumnya, Yesus memaknai relasi kita dengan sesama itu lebih jauh daripada relasi dalam tataran posisi kita sebagai manusia. Yesus mengajak kita untuk bisa mengasihi musuh, berbuat baik atau mendoakan orang yang memfitnah kita. Bacaan untuk hari Minggu biasa Prapaskah kedua ya. Itu artinya kan tidak mengambang ya, atau tidak sebatas relasi positif yang dibangun, tetapi relasi dalam arti kita mendalami relasi itu lebih jauh ya. Mengasihi musuh, mendoakan mereka yang memfitnah kita. Itu berat bagi kita, tapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita mendengarkan tadi Yesus juga mengajarkan hal itu. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Berilah, maka kamu akan diberi. Artinya kan ada sebuah relasi ya. Ada sebuah relasi kesinambungan antara perbuatan kita dengan efek dari perbuatan kita. Tapi kalau kita
kalau kita mengikuti terus ya, mungkin kita akan berhenti pada sebuah titik pertanyaan bahwa berarti kalau saya murah hati, kalau saya tidak menghakimi, maka saya tidak dihakimi. Kalau saya tidak memberi, maka saya tidak akan diberi. Mungkin itu pertanyaan problematis kita ya seputar. Sebenarnya kalau kita merefleksi, merenungkan lebih jauh firman Tuhan ini, tidak seperti itu juga. Yang mau dikatakan oleh Tuhan mungkin dalam hal ini adalah, hendaklah kamu murah hati, artinya sebuah tawaran dari Tuhan dalam posisi kita sebagai muridnya, atau ini sebuah ajaran untuk kita sebagai manusia, sebagai muridnya, hendaklah kita murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan kita mengikuti dalam posisi Allah itulah ya kita. Kalau Allah itu bermurah hati, hendaknya kita ini juga harus murah hati. Dan salah satu tadi hal yang murah hati itu berani mementalkan dendam membara, kemarahan yang membara yang ada dalam diri kita, ya, membenci musuh kita atau membenci orang yang memfitnah kita. Memang itu sangat terjadi dalam hidup kita, tapi ketika Tuhan mengajarkan hendaklah kamu murah hati, buahnya adalah mengasihi musuh, mendoakan mereka yang memfitnah kita. Sebab seperti itulah Bapa Allah yang kita yakini, dia itu seperti itu. Dan kita sebagai pengikutnya, inilah yang diajarkannya kepada kita. Dan janganlah kamu menghakimi, kamu tidak akan dihakimi. Benar, menghakimi sesama itu memang perbuatan tercela ya. Karena itu Tuhan mengajak kita untuk tidak menghakimi sesama. Dan siapakah kita ini mau menghakimi sesama? Tuhan saja sendiri, Tuhan Yesus, ketika ada 2 orang muridnya bertanya kepada Tuhan, jadilah hakim bagi kami. Lalu Tuhan Yesus, siapakah aku ini sampai kamu meminta saya menjadi hakim atasmu? Hakim yang sempurna itu adalah Allah sendiri. Dengan Yesus saja menolak. Sebab hal menghakimi sesama itu ya sesuatu yang kurang bagus ya dalam perjalanan relasi kita, perjalanan hidup kita di dunia ini. Mungkin lebih menghakimi dalam hal ini ya, kita yang selalu menuduh, menyebarkan berita hoax, menyebarkan fitnah dan sebagainya ya. Itu. Jadi Tuhan tidak menghendaki itu. Dan mungkin dalam posisi lain, ketika kita mengalami objek dari pemfitnahan itu, Tuhan tadi tetap mengajarkan bahwa terhadap orang-orang itu, ya janganlah membalas mereka dengan kekerasan juga, tapi kasihilah saja mereka, berdoalah untuk mereka. Itu Tuhan mengajarkan itu. Dengan demikian ya dalam hal itu pun ya kita sedang mempraktekkan pengampunan itu ya. Memaafkan, mengampuninya, mengasihi dia. Biarkan saja dia mengatakan. Tetapi hal yang itu tadi dilarang oleh Tuhan sebenarnya. Tidak diperbolehkan. Janganlah kamu menghakimi. Dan berikutnya, berilah, itu sebuah perintah, maka kamu akan diberi. Nah di sini bahwa memberi itu banyak hal ya bentuknya. Ya memberi apa sajalah kepada orang yang membutuhkan. Mungkin kalau kita memberi dengan sebuah motivasi, Tuhan mengatakan kita sudah mendapatkannya di dunia ini. Ya, kalau kita memberi dengan balasan kita, dengan harapan kita akan dibalas, diberi, kita sudah mendapatkannya di dunia ini. Tapi ketika kita memberi dengan ketulusan hati, Bapa sendirilah yang akan memberikannya kepada kita. Entah apa ya, mungkin kehidupan kekal yang akan diberikan. Dan teman-teman, garis terakhir dari Tuhan mengajarkan hal ini adalah ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dengan demikian ya, dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus ya, inilah ajaran yang disampaikan oleh Tuhan. Sebenarnya semuanya itu lebih pada sebuah garis besar ya, adalah murah hati ya, murah hati. Jadi itu yang diajarkan oleh Tuhan.
Hendaklah kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, yang keluarnya itu adalah kita mampu mengampuni, kita mampu tidak menghakimi sesama secara brutal, kita mampu mengasihi sesama, memberi apa yang setidaknya kita punya kepada mereka yang membutuhkan belas kasihan kita. So, bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.